Selamat datang di Kaiju Channel. Di video kali ini, kita akan membahas anime yang luar biasa, yaitu Magic and Mashle. Magic and Mashle adalah sebuah anime yang menarik dengan alur cerita yang unik dan penuh dengan aksi serta komedi. Anime ini mengisahkan petualangan seorang remaja yang hidup di dunia sihir yang dipenuhi oleh para penyihir dan makhluk magic. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki tanpa kekuatan sihir apapun yang hidup dalam dunia di mana kemampuan sihir adalah segalanya. Namun, meskipun tidak memiliki sihir, dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa yang memungkinkannya melawan penyihir kuat hanya dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Tanpa basa-basi, mari kita simak lanjutan dari alur cerita Magic and Mashle. Jangan lupa like dan subscribe. Ini adalah dunia sihir. Semua yang tinggal di sini bisa menggunakan sihir, di mana sihir menjadi bagian hidup normal dari kehidupan sehari-hari. Tapi, jauh di dalam hutan, hidup seorang anak laki-laki bernama Mas Barndad. Dia dibesarkan oleh kakek tua bernama Regro Vandad, yang berusia 75 tahun. Di saat santai, ayah Mas dikagetkan karena Mas memasuki rumah dan merusak pintunya. Ayah Mas marah dan membentaknya. Tapi Mas menjelaskan bahwa ia tidak ingat apakah dia harus menarik atau mendorong. Mas meminta maaf dan menjelaskan dia akan memperbaikinya. Melihat Mas mencoba mendorong pintu dengan posisi yang salah, dia marah lagi dan berteriak padanya bahwa itu di posisi yang salah. Namun, Mas terus mendobrak pintu dan akhirnya pintu itu hancur. Mas menghabiskan waktunya dengan latihan fisik untuk melatih ototnya. Mas selalu bertanya-tanya mengapa rutinitasnya adalah latihan fisik. Ayah Mas ingin memberitahu alasannya kepada Mas, karena dia berbeda dan tidak bisa menggunakan sihir. Tetapi belum waktunya untuk memberitahukan hal tersebut. Ayah Mas selalu mengingatkan bahwa dia tidak boleh pergi ke kota sendirian. Namun, saat ayah Mas pergi ke kota untuk membeli kue krim kesukaannya. Di kota, dia melihat semua orang menggunakan sihir. Dia pergi ke toko krim dan memesan menu kesukaannya. Tetapi, karena dia terlalu bersemangat, dia akhirnya membengkokkan koin yang ada di genggamnya. Saat berjalan-jalan di kota, orang-orang terus menatap Mas karena dia tidak memiliki tanda di wajahnya. Salah satu dari mereka melaporkan ke polisi, bernama Brad Coolman, tentang seorang anak tak bertanda di kota. Saat Mas berjalan sambil menikmati kue krimnya, Mas tidak sengaja menabrak seorang polisi. Polisi itu pun marah. Dia terus meneriaki Mas, menanyakan apa yang akan dia lakukan dengan seragamnya. Mas kemudian mengambil dan merobek seragam polisi tersebut. Menyatakan dia akan mengambilnya dan mencucinya. Brad kemudian muncul. Brad menduga dia adalah anak dari laporan tersebut. Tiba-tiba ayah Mas berlari dan mengambil Mas, meminta maaf atas perbuatan putranya. Saat kembali ke rumah, ayah Mas memberitahu Mas untuk tidak pergi ke kota sendirian lagi. Tetapi melihat dia menyesalinya, ayah Mas merasa bahwa Mas sangat menyesali tindakannya. Sebagai hukuman, dia menyuruh untuk mengulangi rutinitas latihan paginya. Sesaat kemudian, Brad, Terry dan seorang polisi lainnya menerobos tembok rumah Mas. Dia bertanya pada ayah Mas, "Di mana Mas berada?" Tapi ayah Mas bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Dia memberitahu ayah Mas bahwa melindungi orang yang tidak bertanda adalah kejahatan. Namun, ayah Mas menolak untuk berbicara, bahkan setelah Brad mulai memukulinya. Hingga dia memutuskan untuk menggunakan sihir. Pada saat itu, Mas menerobos pintu, meninju salah satu polisi. Ayah Mas bertanya-tanya mengapa Mas tidak lari. Dan Mas menjelaskan itu karena mereka adalah keluarga dan hanya ayah yang dia miliki. Dia meminta maaf karena telah egois. Brad kemudian menyatakan dia akan menyelesaikan pertarungan dalam 3 detik. Dan mulai merapal mantra.
Brad kemudian menembakkan bola sihir yang menyebabkan ledakan. Saat asap menghilang, Brad tidak percaya dia melihat Mas baru saja menampar mantranya. Mas mengambil tongkat sihir ayahnya dan memberitahu bahwa dia akan meminjamnya sebentar. Brad terkejut karena Mas tidak bisa menggunakan sihir, tetapi menyiapkan lingkaran sihir pertahanan untuk menghentikan serangan sihir apapun. Namun, Mas melempar tongkat itu sebagai tombak dan menembus lingkaran pertahanan magis Brad, hingga membuat luka pada wajah Brad. Brad terkejut karena dia belum pernah melihat seseorang menggunakan tongkat seperti itu. Mas kemudian memperingatkannya untuk tidak mengancam keluarganya lagi, atau dia akan membunuhnya. Brad kemudian ingin memberinya tawaran. Jika Mas melakukan apa yang dia katakan, dia akan membiarkan dia dan ayahnya bebas. Brad menjelaskan bahwa setahun sekali, seorang siswa yang luar biasa dihormati sebagai salah satu yang dipilih dewa dan disebut visionari suci. Brad memberitahu Mas untuk mendaftar di sekolah sihir dan dipilih sebagai Divine Visionary. Jika dia melakukan itu, berarti dewa telah menerimanya dan masyarakat akan menerimanya. Mas kemudian menerima dan memberitahu ayahnya bahwa dia ingin mereka hidup tenang lagi.